Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wallahu yuhibbul muqsitin wa'adallahu jannata lil muti'in asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh lahu qudratal muslimin ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala khataman nabiyyin wal mursalin sayyidina Muhammadin imamal muttaqin wal muqarrabin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu a'la bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa qala aidan fi ayatil ukhra la yas'amul insanu bidu'ail khair wa imma sa'us sarru fayausu qanut. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama tentu kita selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Dia yang memberikan rezeki dan memberikan kemampuan kita hingga hari ini. Tentunya menjadi doa-doa kita kepada orang-orang yang terhalang untuk hadir. Semoga mereka disehatkan. Mereka disadarkan bahwa sesungguhnya kepemilikan kehidupan manusia adalah miliknya Allah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi suri teladan kehidupan setiap manusia. Dan apapun yang dikatakannya pasti benar. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena sesungguhnya dialah yang mendapatkan kesempurnaan, petunjuk untuk menyempurnakan syariat-syariat Nabi sebelumnya. Dan dia tertuntun dalam hidupnya. Sehingga dikatakan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, tidak lain adalah hanya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu melalui mimbar Jumat ini, saya mewasiatkan dulu untuk diri saya dan kita semua saling mengingatkan. Mari kita meningkatkan cinta dan kasih sayang kita, meningkatkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang Maha Kasih, dialah yang Maha Sayang. Karena itu tidak ada reserve untuk kita untuk menolak, maka sungguh rugi orang-orang yang menolak kebenaran yang diberikan. Jamaah Jumat yang berbahagia, beberapa hari yang lalu kita menutup tahun yang dikatakan di dalam Al-Quran, yang dalam perhitungan kita asy-syamsu wal qamaru bi husban, matahari, bulan bisa menjadikan perhitungan. Dan tahun yang ditutup kemarin adalah tahun perhitungan matahari.
yaitu tahun solar. Tapi bukan persoalan kita menutup tahun, tapi bergesernya hari ke hari yang kita lalui telah membawa kita tumbuh dewasa, tumbuh mengerti apa arti sebuah kehidupan. Dan itulah yang selalu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan di setiap waktu kita menghadap kepada Allah, selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Itulah selalu permintaan kita. Tentu yang diminta oleh Allah kepada kita sekarang adalah, sudahkah kita menghitung-hitung apakah kebaikan yang Allah berikan untuk di dunia ini sudah kita syukuri, atau apakah kebaikan yang diberikan oleh Allah itu sudah kita dapatkan? Seringkali manusia mengeluh, seringkali manusia tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan bahwa dia belum merasa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Bagi orang-orang yang beriman, diminta kita untuk bersikap adil. Dan itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hujurat, la yas'amul insanu bidu'ail khair. Sungguh setiap manusia itu tidak pernah jemu-jemunya untuk selalu meminta kebaikan. Sidang Jumat yang berbahagia, karena itu apa yang dimaksudkan dengan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat? Itulah yang dikatakan dua hal yang akan didapatkan setiap manusia, yaitu adalah surga. Itulah cita-cita kebaikan yang ingin didapatkannya. Surga di dunia ada, surga di akhirat pun ada. Maka memunculkan hukum sebab akibat. Kalau dia melakukan sebuah kebaikan di dunia, dia pasti mendapatkan kebaikan di akhirat. Nah, adakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu berdampak pada kebaikan akhirat? Seringkali kita terganggu, seringkali kita terkecoh. Dan itulah yang dikatakan dalam Al-Quran. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu mengikuti cara-cara yang menipu dari syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang paling besar. Apa bentuk daripada musuh besar ini? Maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa dia menjanjikan apa yang menjadi cita-cita setiap manusia, yaitu surga itu. Namun di samping kehidupan surga, manusia pun juga diberikan, karena keingkarannya ada hadapannya, yaitu neraka. Maka dua hal inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada tiga golongan orang-orang yang kelak menjadi penghuni surga. Walaupun di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa apakah semua orang-orang yang beriman, dalam tanda petik kata-kata iman saja, bahwa ia haruskan diliputi oleh perbuatannya, akan masuk surga. Di dalam Al-Quran dikatakan, kalau bukan karena kasih sayang Allah lah yang memberikan dia masuk di dalam surga. Wabima rahmati minallahi linta walahum walau kunta fazzan ghalizal qalb famfaddu min haulik. Inilah yang dikatakan, kalau bukan karena rahmat Allah lah yang menyebabkan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia itu. Sesungguhnya kebaikan yang hinggap pada kita saat ini adalah karena kebaikan Allah kepada kita. Ia menginginkan hambanya yang maha sempurna itu masuk ke dalam naungan dan syafaatnya. Karena itulah Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya
yang diriwayatkan oleh Abu Iyad bin Himar, yang diriwayatkan dari hadis Muslim, dikatakan bahwa ahlul jannatu salasun, ahli surga itu ada 3. Yang pertama adalah zu sultanin muqsitun muwaffaq. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pertengkaran, kesenjangan adalah faktor karena ketidakadilan. Keadilan yang menjadi tujuan dalam setiap kehidupan manusia antara satu dan lainnya. Namun setidaknya keadilan ini harus hinggap pada 3 hal. Dia harus bersikap adil terhadap dirinya sendiri, dia harus bersikap adil terhadap masyarakat, dan dia juga harus bersikap adil terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bersikap adil terhadap dirinya sendiri? Maka dia pandai untuk mengatur hidupnya. Apa yang menjadi jatah matanya ketika dia harus tidur, tapi dia tidak berikan waktu tidurnya. Apa yang menjadi jatah bagi perutnya untuk mengisi makanannya, ia tidak tepat waktu untuk makan. Maka menyebabkanlah dia sakit, atau sakit-sakit yang lain menimpa dirinya. Maka itulah yang dikatakan lawan dari sebuah keadilan adalah kezoliman. Maka sikap zolim terhadap diri sendiri pun tidak dibenarkan. Maka keadilan bukan hanya menjadi hak bagi seseorang pemimpin saja, tapi kita pun adalah termasuk pemimpin yang memimpin diri kita. Maka kita pun juga harus bersikap adil terhadap tubuh kita, mengelola waktu kita, mengelola cara makan kita, mengelola di dalam pergaulan kita. Begitu juga keadilan bagi seorang pemimpin. Keadilan adalah menjadi sebuah cita-cita. Tapi cita-cita itu bisa dicapai jika mendapatkan dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidak mungkin keadilan itu akan muncul dari dirinya kalau bukan karena taufik dari Allah. Itulah yang dikatakan di dalam surat Yunus, dalam surat Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa marrahima rabbi. Sesungguhnya nafsu diri pada diri manusia cenderung untuk melakukan sesuatu yang berlebihan nafsunya, kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu menjadi seorang pemimpin yang adil adalah terutama bagi kita orang Islam, hendaklah dia berpegang kepada Al-Qur'an. Hendaklah yang mendasarkan dirinya kepada Al-Qur'an. Dia kembalikan kepada Al-Qur'an. Begitulah bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud ketika Ibnu Mas'ud itu harus memimpin sebuah wilayah. Wahai Ibnu Mas'ud, bagaimana kalau engkau memimpin sebuah wilayah? Bagaimana cara membangun sebuah keadilan? Dia mengatakan pada ujungnya, kalau aku tidak dapat memikirkannya dengan baik, yang belum aku dapatkan ilmunya, akan kubukakan apa yang engkau ajarkan kepadaku dari Al-Quran. Inilah sikap seorang pemimpin, seorang muslim di dalam mengatur masyarakat. Maka itulah cita-cita masyarakat kecil, dalam masyarakat yang tinggi pun ingin mendapatkan keadilan. Dan dia menginginkan sebuah ketidakadanya kesenjangan dalam kehidupannya. Begitu juga keadilan di dalam keluarga. Sikap yang adil di dalam keluarga. Walaupun di dalam surat An-Nisa pun dikatakan, engkau tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu. Tapi keadilan yang diinginkan setiap orang adalah bentuknya bisa dalam bentuk kasih sayang. Maka dalam sebuah definisi tentang keadilan dikatakan wad'u syai'in ala syai', menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka dari itu keadilan tidak selalu harus 50-50. Tapi sesuai menurut porsi proporsionalnya. Jemaah Jumat yang berbahagia, bagaimana tentang keadilan kita dengan Tuhan, dengan Allah?
keadilan dengan Allah, Allah juga menginginkan waktu yang sama. Carilah olehmu dunia sebanyak-banyaknya, jangan kau lupai akhirat. Artinya, bagi kita yang menginginkan Allah tidak juga harus sehari penuh kita berada di masjid, tapi perhatikanlah kehidupan sehari-hari. Tanggung jawabmu kepada anak istrimu. Dari situlah kita mengatakan bahwa proporsional yang diinginkan oleh Allah itu keadilan bagi Allah. Tidak semua waktunya untuk semata-mata sholat menghadap Allah, tapi dia tetap melaksanakan apa yang diinginkan oleh Allah itu, tapi proporsional secara duniawiyah dengan keluarganya. Ia tidak tetap memberikan waktunya untuk mencarikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang yang menjadi calon ahli surga, penghuni surga adalah rajulun rahimun raqiful qalbi likulli zukurba wa muslim. Yang kedua adalah seseorang atau manusia yang memiliki rasa kasih sayang di dalam hatinya kepada siapapun, kepada kerabatnya dan kepada setiap muslim. Kita mengambil contoh bagaimana Rasul tidak membalas lemparan-lemparan dan hinaan orang-orang yang menghinanya ketika Rasulullah berdakwah. Ia tidak merasa yakin bahwa orang-orang itu belum mengerti apa yang disampaikan. Karena kita, orang-orang penyayang itu selalu terletak pada nilai-nilai kebenaran. Maka dari inilah sikap-sikap yang ditunjukkan dalam sejarah Rasulullah SAW, sehingga Al-Quran pun mengatakan kepada kita bagaimana kita berbicara di dalam menyampaikan sesuatu. Qaulun layyinun, hendaklah engkau berkata-kata dengan lemah lembut. Kelemah lembutan inilah yang menimbulkan kasih sayang, keramahan, perhatian maupun kemudahan yang didapat. Yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi ahli surga adalah wa'afifun muta'affafun zu'iyalin, yaitu adalah orang-orang yang menjaga kehormatannya dan tidak meminta-minta walaupun dia memiliki banyak keluarga. Jemaah Jumat yang berbahagia, orang-orang yang menjaga kehormatannya dan tidak meminta-minta adalah orang-orang yang kelak menjadi penghuni surga. Apa yang dimaksudkan dengan menjaga kehormatan? Ifah. Ifah ini adalah orang yang menghargai atas prestasinya, orang yang tidak mau diperbudak dengan nilai-nilai yang bukan benar. Orang-orang yang tidak mau disogok karena dia merasa bahwa itu bukan cara yang terbaik untuk dia melakukan sesuatu. Dan ia pun tidak meminta-minta kepada seseorang karena banyak keluarganya, tapi ia tetap menggunakan apa yang diberikan oleh Allah, berusaha dan mensyukuri apa yang dia dapatkan. Nah, inilah gambaran-gambaran yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang menjadi ahli surga. Maka tidak meminta-minta ini juga pun termasuk tidak meminta-minta jabatan, tidak meminta-minta terhadap apa yang ingin dipenuhi nafsunya. Tapi orang-orang beriman, dia selalu berada pada kehormatan dirinya di dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran. Selain itu, ada 3 penghuni neraka yang menjadi calon penghuni neraka. Di dalam hadis Muslim pun juga diriwayatkan, dia mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, ala ahbarukum min ahlin nar, maukah aku kabarkan kepada engkau 3 orang, aku kabarkan engkau orang-orang yang kelak menjadi ahli neraka. Rasulullah mengatakan kullu utulli, yaitu orang-orang yang kejam, orang-orang yang kasar,
orang-orang yang tidak peduli dengan kasih sayang. Yang kedua adalah jawazin, yaitu orang-orang yang tamak dengan harta tapi lagi kikir. Dan kikirnya pun adalah dia tidak mau menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia diberikan harta, tapi hartanya tak dikeluarkan untuk sekedar memberikan infak kepada saudara-saudaranya yang lemah. Bukankah ketika kita diajarkan untuk berinfak, setidak-tidaknya kita mengukur ayunan langkah kita untuk mencari rezeki adalah digerakkan oleh Allah. Langkah demi langkah kita melangkah ke tempat kerja, bukan karena kemampuan kita, tapi Allah lah yang melangkahkan kaki kita. Tapi dari langkah kaki kita itu kita bisa menghasilkan begitu besar pendapatan. Allah cuma meminta, berikanlah sebagian kecil itu kepada kaum yang papa. Dan yang ketiga adalah mustakbirin, yaitu orang-orang yang sombong. Bukankah kesombongan iblis itulah yang menyebabkan dia masuk neraka? Dia mengatakan, ana khairum min. Saya bukankah lebih baik dari Adam? Maka dari itu orang-orang yang dikatakan sombong adalah orang-orang yang menolak kebenaran dan merendahkan setiap orang. Bahwa orang-orang yang sesungguhnya mendapat cinta Allah itu adalah orang-orang yang cinta atau bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sidang Jumat yang berbahagia, pesan-pesan Allah ini dan pesan Rasulullah SAW mudah-mudahan menjadi renungan kita untuk menjadikan evaluasi dalam kehidupan kita, baik bagi Hatib sendiri dan kita semua. Semoga kita termasuk orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhir. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an, ittaqullaha haitsuma kunta. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, sebelum kita menutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang menghadapi pesta negara, pesta nasional, pesta rakyat kita, yaitu pemilihan umum. Bagi kita umat Islam, mari kita jaga persatuan. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Siapapun yang berbeda dalam pilihan adalah saudara kita. Tapi jangan sampai kita menjual akidah kita. Jangan sampai kita menjual hak kehormatan kita. Jangan sampai kita tergelincir dan kita sampai salah memilih pemimpin kita. Penentuan masa depan adalah penentuan di dalam penilaian pemimpin, seorang pemimpin. Maka dari itu, mari kita sama-sama berdoa. Semoga pelaksanaan pemilu di negeri ini berjalan dengan jurdil, berjalan dengan aman, tentram, dan kita pun dapat menikmati karunia Allah yang begitu kaya di Indonesia ini, menjadikan masyarakat kita adil dan makmur. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rabbana, tanamkan dalam hati kami rasa keadilan dalam kami berbuat kepada siapapun, terhadap diri sendiri juga. Karena itu ya Allah, kami ingin mendapatkan cahayamu dengan Al-Qur'anmu untuk kami ikuti di dalam menjalankannya. Cahilah rumah kami dengan bacaan Al-Qur'an. Jadikanlah ya Allah setiap rezeki yang kami raih adalah rezeki yang halal dan thayyiban. Jadikan anak-anak kami dan keluarga kami kelak menjadi anak yang soleh dan soleh. Ya Allah, ya Rabb, amankan negeri kami dalam persaingan kepemimpinan saat ini. Jadikan mereka kelak menjadi pemimpin yang dapat membangun negeri ini dengan adil dan sentosa. Ya Allah, ya Rabb, kami ingin menaati karunia-Mu agar karunia Engkau limpahkan di negeri ini menjadi kebaikan bagi masa depan anak dan cucu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.